kita simak deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Saham perbankan Indonesia tercatat mengalami koreksi pada perdagangan perdana sejak libur panjang Lebaran. Pelemahan signifikan sektor dengan bobot paling besar di bursa ini membuat IHSG langsung dibuka ambruk hampir 2% pada perdagangan sesi 1 Selasa 16 April. Bank Mandiri turun, Bank Sentral Asia juga turun pula dengan koreksi, masing-masing di 2,56 dan 3,56%. BNI mengalami koreksi dalam di 2,36% maksud kami, dan BRI bahkan mengalami koreksi yang saat ini paling dalam di 4,42%. Di balik saham perbankan yang ambruk berjamaah yang menyebabkan IHSG hari ini harus melemah hampir 2%. Kita akan lihat pula bagaimana saham-saham perbankan lainnya seperti Bank Pan Indonesia atau PNBN yang juga melemah hampir 5%, tepatnya di 4,35%. Bank Danamon Indonesia juga harus ambles di 1,79% dan Bank Maybank Indonesia yang juga terkoreksi di 2,29%. Saham perbankan Indonesia kompak ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah hingga inflasi Amerika Serikat yang kembali memanas. Selain itu, sebagian besar emiten Bank Indonesia telah melewati come date dan membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Penurunan kinerja saham perbankan dan IHSG secara lebih luas terjadi beriringan dengan rupiah yang semakin tertekan dalam dan menembus level 16.100 per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika Serikat melonjak tinggi pada 4 perdagangan terakhir dan mencapai posisi 106,205 pada Senin 15 April. Posisi ini sekaligus tertinggi sejak November 2023. Selanjutnya dalam Hot News, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berpotensi berlanjut imbas dari kepanikan pelaku pasar keuangan terhadap serangan rudal Iran ke Israel pada Sabtu lalu. Ekonom senior yang juga merupakan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mario Kapangestu menjelaskan sifat investor yang mencari aset-aset aman seperti dolar Amerika Serikat saat masa genting kerap terjadi menyebabkan nilai tukar rupiah terus-menerus merosot. Arus modal asing yang keluar dan menyebabkan nilai tukar rupiah semakin melemah termasuk nilai tukar negara-negara emerging markets juga diperburuk dengan potensi tinggi inflasi global ke depan. Lantaran terganggunya aktivitas perdagangan dan naiknya harga-harga komoditas akibat perang tersebut. Selain itu, aktivitas perdagangan dan arus lalu lintas logistik terganggu karena konflik yang semakin memanas di Timur Tengah dan terjadi di salah satu jalur utama perdagangan internasional, yakni Selat Hormuz. Dampak lanjutannya ialah tekanan inflasi global berpotensi akan masih tinggi, menyebabkan kebijakan suku bunga juga akan masih tinggi untuk meredam tekanan inflasi. Ketidakpastian ini akan dan telah menyebabkan apa yang disebut sebagai flight to safety. Jadi capital outflow yang bisa terjadi dari Indonesia karena investor mencari yang aman ya. Yang aman itu adalah dolar dan obligasi Amerika. Nah, dengan demikian rupiah yang sudah menunjukkan tanda-tanda melemah akan melemah lebih lanjut lagi ya, dan itu dengan sendirinya kalau rupiahnya melemah itu juga akan mempengaruhi harga import minyak atau rupiah yang dikeluarkan untuk membeli minyak yang kita memang net importer dari minyak. Jadi ini juga akan mempengaruhi APBN maupun neraca perdagangan kita ya. Masih dari informasi domestik pemirsa, pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan tol Gili Manuk-Mengwi di Bali pada tahun 2024 ini. Buktinya proses tender atau lelang proyek tol sepanjang 96,84 km tersebut masih dibuka hingga 25 April 2024. Dalam dokumen pengumuman tender Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT disebutkan investasi tol sebesar 24,98 triliun rupiah. Adapun lingkup proyek yaitu melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pengoperasian dan pemeliharaan untuk keseluruhan jalan tol. Sementara itu dukungan pemerintah berupa dalam bentuk dukungan konstruksi pada seksi Soka Mengwi
Untuk investor yang tertarik pada proyek tol Gilimanuk-Mengwi bisa melakukan pendaftaran mulai 18 Maret hingga Kamis 25 April. Seluruh badan usaha, baik badan usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium dibolehkan mendaftar. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini diharapkan dapat mempersingkat waktu perjalanan menuju Denpasar yang awalnya bisa sekitar 5 hingga 7 jam dapat menjadi sekitar 1,5 hingga 2 jam saja. Uniknya, jalan tol Gilimanuk-Mengwi akan dibangun jalur khusus roda 2 untuk sepeda dan juga sepeda motor. Konflik yang berpotensi menjadi perang terbuka antara Israel dan Iran menjadi dilema bagi negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan keduanya, yakni Yordania. Negara tersebut kini menghadapi kemarahan publik di dalam negeri atas perannya dalam menjatuhkan puluhan drone Iran yang menargetkan wilayah Israel pada akhir pekan lalu. Mendasari posisi gentingnya, Aman memanggil Duta Besar Iran pada Minggu atas komentar dari Teheran yang tampaknya mengancam Yordania karena bergabung dengan upaya yang dipimpin Amerika untuk mendukung Israel dalam menembak jatuh rudal yang datang. Pemanggilan diplomatik ini dilakukan setelah Iran tampaknya memperingatkan Yordania bahwa ia akan menghadapi serangan sendiri jika ia terus membela Israel. Kantor berita Fars melaporkan angkatan bersenjata Iran telah memperingatkan bahwa mereka dengan hati-hati memantau pergerakan Yordania selama serangan hukuman terhadap rezim Zionis. Dan jika Yordania melakukan intervensi, maka negara tersebut akan menjadi target berikutnya. Berbatasan dengan Israel, Yordania menjadi tuan rumah bagi diaspora warga Palestina terbesar dan secara historis dianggap sebagai pendukung terbesar mereka di wilayah tersebut.